Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Dua burung yang ada di depan kita ini saat ini sedang naik daun. Atau akhir-akhir ini lagi booming banget nih. Dimana-mana saya lihat ya di postingan-postingan banyak yang membahas tentang burung ini. Padahal burung ini sudah ada itu sejak lama. Dan sudah banyak juga dari penghobi kicau yang merawat burung ini. Tapi nggak tahu kenapa kok akhir-akhir ini banyak banget yang posting burung ini. Nah kebetulan nih, di sini saya memiliki 2 ekor burung tersebut. Dan sekarang kita akan lihat ya, burung apa yang saya maksudkan di sini dan yang saat ini sedang naik daun. Sekarang kita akan buka kerodongnya dulu nih, karena kedua burungnya masih saya kerodong seperti ini. Kita mulai dari yang sangkar hitam dulu, kita buka kerodongnya. Oke teman-teman, dan ini adalah burung kerak basi alis hitam atau sinchan. Nah kali ini burung ini saya bahas lagi nih, dikarenakan akhir-akhir ini cukup naik daun dan juga banyak yang bahas burung ini. Padahal kemarin yang viral rematuk laut, sekarang ganti burung sinchan ini. Dan kebetulan saya memiliki 2 ekor burung sinchan, ini yang disangkar hitam. Kemudian kita buka lagi yang disangkar satunya, yaitu disangkar putih. Dan ini dia burung sinchan yang ada di sangkar putih. Nah, jadi kedua burung ini kemarin saya dapatkan dari Om Byokan. Untuk yang sangkar hitam, itu saya beli sekitar 4 hari yang lalu. Kemudian kalau untuk yang di sangkar putih, itu baru saya dapatkan sekitar 2 harian. Sedangkan untuk burung sinchan saya kemarin yang udah gacor, itu burungnya sudah laku. Makanya di sini saya ambil bahan lagi 2 ekor. Nah, dari kedua burung ini saat ini sedang menjalani proses perawatan. Dan untuk perawatan awal ketika kita mendapatkan burung sinchan atau kerak basi alis hitam dari Om Byokan adalah kita latih untuk pengeforan. Nah, untuk pengeforan ini memang terkadang gampang dan juga terkadang susah banget nih. Karena saya lihat itu ada beberapa dari teman-teman yang mengeluhkan mengeforkan burung sinchan itu susahnya minta ampun. Sudah dicoba yang ini itu tapi nggak berhasil. Itu saya alami juga kepada burung sinchan saya yang disangkar hitam. Kebetulan burung ini saya dapatkan lebih dulu ya. Jadi burungnya setelah itu saya latih untuk makan fur. Dan ya seperti yang teman-teman rasakan, susahnya minta ampun. Tapi pada akhirnya berhasil. Jadi burung ini kemarin saya lakukan berbagai cara untuk melatihnya makan fur. Mulai berganti-ganti media, mulai kroto, ulat kandang, ulat hongkong, tetapi burungnya tetap tidak mau. Dan pada akhirnya ternyata media fur halus yang saya berikan itu kurang cocok kepada burungnya. Dimana kemarin saya latih makan fur pertama itu menggunakan fur halus SKM, ternyata burungnya nggak mau. Akhirnya saya pindah atau saya ganti lagi dengan fur halus dari leopard yang warna kuning. Kemudian saya berikan medianya itu menggunakan kroto. Karena saya lihat burungnya itu lahap banget makan kroto, akhirnya saya gunakan kroto untuk media pengefurannya. Dan perlahan sedikit demi sedikit akhirnya burungnya itu mau makan fur. Nah, jadi memang terkadang ada aja kendalanya ya, terutama untuk melatih makan fur. Ya walaupun akhirnya berhasil tapi membutuhkan waktu yang cukup lama nih. Karena biasanya kalau burungnya itu enak makannya lahap, butuh waktu 1 hari saja burung sinchan udah makan fur. Tapi kalau memang karakternya agak susah, ya seperti burung saya ini. Ya sekitar 2 harian burungnya baru mau mencicipi furnya. Dan itu pun saat ini burungnya belum terlalu lahap. Nah, jadi untuk yang sangkar hitam, yang rawatan 4 hari, sekarang sudah aman, sudah mau makan fur. Kemudian kalau yang kedua, yang disangkar putih, nah ini kan baru saya dapatkan 2 harian. Jadi hari ini baru saya akan latih untuk burungnya itu makan fur. Karena saya lihat burungnya itu sehat, lincah, makannya juga lahap, terutama extra fooding. Maka hari ini saya mau latih burung ini untuk makan fur. Nah, sebelum saya latih makan fur, saya pastikan dulu nih, burungnya itu suka extra fooding apa? Apakah kroto, apakah ulat kandang? Karena ini juga penting banget nih. Agar burung sinchan tepat ngefur, kita harus tahu extra fooding yang paling disukai oleh burung sinchan. Agar nantinya ketika pelatihan makan furnya itu lebih mudah dan juga lebih cepat. Nah sekarang yang disangkar putih ini akan saya coba berikan kroto dulu. Apakah burungnya mau atau tidak? Nah untuk krotonya kita berikan sedikit saja nih. Tujuannya untuk mengetahui saja burungnya mau makan kroto apa tidak. Setelah kroto kita masukkan di dalam sangkar, kita pantau nih apakah burungnya mau makan. Dan ternyata untuk burung sinchan di sangkar putih ini tidak mau makan kroto.
Nah ini aneh kan? Padahal burung Shinchan itu paling suka dengan kroto, tapi burung yang ini nggak mau sama sekali. Karena ketika kroto saya masukkan, burungnya itu tidak mencicipi, hanya melihat saja dan tidak dimakan. Nah kalau begini, media pengeforannya tidak usah menggunakan kroto. Kita ganti lagi menggunakan ulat kandang saja. Nah kalau menggunakan ulat kandang, kurang lebih caranya seperti ini. Yang pertama, kita siapkan cepuk pakan hariannya. Kemudian yang kedua, kita siapkan ulat kandangnya sedikit saja. Kurang lebih setengah sendok teh ataupun seperempat cepuk kecil seperti ini. Kita masukkan ke dalam cepuk pakan hariannya. Kemudian, untuk ulat kandangnya ini, kita potong-potong kecil-kecil menggunakan gunting. Dan jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat ulat kandangnya terpotong kecil-kecil seperti ini. Dan setelah itu tinggal kita siapkan fur halusnya. Nah untuk fur halus ini nggak usah banyak-banyak. Siapkan sekitar setengah cepuk kecil seperti ini. Kita masukkan ke dalam ulat kandang yang sudah kita potong-potong. Kemudian kita aduk secara merata. Nah jika sudah kita aduk hasilnya seperti ini, bisa dilihat untuk ulat kandang dan juga furnya sudah menempel dan menyatu seperti ini. Nah nanti kalau burungnya makan ulat kandangnya, secara tidak langsung burung juga makan furnya. Nah itu untuk cara pengeforannya. Kemudian ada tips lagi nih, kalau burungnya itu susah banget makan fur, yaitu kita bisa menggunakan pengkerodongan. Contohnya seperti Shinchan yang disangkar hitam. Itu awalnya kan susah ya, akhirnya burung saya lakukan pengkerodongan. Dengan cara saya kerodong tapi resletingnya saya buka. Ya kurang lebih seperti ini. Dan usahakan untuk kerodongnya itu menggunakan kerodong yang tipis tembus pandang. Tujuannya agar pencahayaan di dalam sangkarnya itu tidak terlalu gelap. Jadi masih ada penerangan dan burung tahu tempat pakan dan minumnya. Nah, jadi selama proses pengepuran kita lakukan seperti ini. Kita kerodong tapi resleting kita buka. Dan teman-teman bisa lihat tuh, burungnya langsung mau makan. Karena apa? Karena terkadang Shinchan itu gak nyaman kalau kita ablak. Apalagi untuk burung yang masih bahan, kadang takut dan juga masih malu-malu. Makanya kita lakukan pengerodongan seperti ini agar burung lebih tenang dan lebih fokus untuk pelatihan makan furnya. Nah kalaupun tidak kita kerodong full seperti ini, kita juga bisa lakukan setengah pengerodongan. Ya kurang lebih seperti inilah. Jadi nggak harus kita full kerodong juga nih. Kalau burungnya itu udah nyaman, anteng, ya cukup setengah pengerodongan saja. Tapi kalau masih takut atau malu-malu, ya kita kerodong. Tapi bagian resleting kita buka. Dan usahakan menggunakan kerodong yang tipis, jangan yang terlalu tebal. Nah jadi buat teman-teman di rumah yang Shinchannya itu susah makan fur, yang pertama adalah cari extra fooding yang paling disukai. Kemudian saat pengeforan lakukan pengerodongan. Nah berikutnya untuk kedua burung ini akan saya rawat dulu nih. Dan nanti kalau udah bunyi akan saya update lagi. Dan yang jelas kedua burung ini saya pilih dari Om Byokan karena memiliki ciri-ciri yang sangat saya suka nih. Salah satunya di sangkar hitam. Burung ini bodinya sedang, tidak terlalu panjang, tapi memiliki badan yang besar. Jadi burungnya itu terlihat kekar. Selain itu bagian matanya sangat lebar, kemudian sorot matanya tajam, dan bagian mukanya itu terlihat sangat garang. Nah kemudian berikutnya yang di sangkar putih. Ini juga sangat saya suka banget nih. Karena apa? Karena di sangkar putih ini bodinya besar banget dan juga panjang, pokoknya proporsional. Antara panjang tubuh, ekor, dan juga kakinya itu serasi banget. Ditambah lagi burung ini bunyi terus. Bunyi bukan berarti berkicau, tapi keluar suara kretekan terus. Dan terkadang burung ini juga jambul nih. Nah ini baru pertama nih saya dapat yang kayak gini. Ya pokoknya terlihat kayak burung vektor banget lah. Tapi nggak tahu nanti mau bunyi apa tidak, karena burung Shinchan itu juga misterius ya. Kadang yang biasa malah bunyi, tapi yang terlihat prospek terkadang malah nggak bunyi-bunyi. Nah, jadi pada intinya kedua burung Shinchan ini sesuai dengan ekspektasi saya. Tinggal kita tunggu apakah burungnya nanti mau bunyi apa tidak. Yang jelas untuk perawatan bahan seperti ini, kita fokuskan untuk pelatihan makan fur dulu. Kalau makan fur sudah aman, baru kita fokus untuk menaikkan birahi agar burungnya itu bunyi. Dan nggak perlu penjinakan, karena burung Shinchan itu gampang banget bunyi. Dan kalau untuk pakan sendiri, sudah pernah saya spill ya teman. Pakannya selalu saya gunakan untuk menggacorkan burung Shinchan, yaitu ada 3 bahan. Yang pertama adalah fur halus, yang kedua fur HW untuk beranjangan, dan yang ketiga adalah super feed. Nah kalau burung udah nyaman, udah antang diberikan pakan itu, kalau burungnya jantan mentalnya bagus, nggak lama pasti bunyi. Tapi kalau jantan mentalnya jelek, ya butuh waktu yang lama. Tapi kalau dirawat lama nggak bunyi-bunyi berbulan-bulan, ya mungkin betina. Udah gitu aja. Rawat Shinchan jangan dibikin bingung, terutama untuk jantan betinanya. Yang penting fokus ke perawatan aja. Dan biarkan waktu dan juga burungnya sendiri yang menjawab. Oke teman-teman, dan terakhir dari saya, buat teman-teman yang menonton video ini, apakah kalian juga merawat burung Shinchan?
Coba tuliskan perawatan dan juga pengalaman kalian selama merawat burung sinchan ini di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, edukasi, dan juga informasi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan salam kicau.